Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amani Alhaya dengan NPM 210673115. Di sini saya akan uh, merecap tentang materi yang telah disampaikan pada pekan sebelumnya di kelas Fisika Material 3. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa suatu material harus dilakukan treatment untuk mendapatkan kekuatan? Nah, alasannya karena sebuah material logam memiliki keterbatasan yang dapat dilakukan dengan yang dapat keterbatasan itu dapat eh, diatasi dengan penambahan paduan atau thermal treatment atau physical treatment. Nah, kemudian semakin besar energi yang akan diserap oleh material sampai terdeformasi, maka semakin kuat material tersebut, which is di sini energi yang diserap adalah berupa dari perlakuan treatment thermal tersebut. Nah, selain itu, untuk membuat sebuah material juga memiliki mikrostruktur yang dapat sesuai dengan aplikasi. Nah, apa sih pengertian dari kekuatan itu? Kekuatan adalah kemampuan suatu material untuk menahan suatu gaya atau beban sampai dia mengalami deformasi plastis. Nah, tujuan dari treatment adalah untuk mengubah strukturnya sehingga material itu akan lebih banyak energi yang terserap menuju deformasi. Nah, ada apa aja mekanisme untuk strengthening? Yang pertama adalah strength hardening, kedua solid solution hardening, ketiga grain boundary strengthening, dan yang keempat adalah precipitation strengthening. Nah, apa sih persamaan dari mekanisme strengthening tersebut? Nah, prinsipnya adalah menahan pergerakan dislokasi. Dislokasi itu adalah pergeseran kisi akibat suatu gaya. Dan penyebab dari dislokasi itu ada dua, yaitu gaya eksternal dan ruang kosong. Nah, bagaimana dengan mekanisme strength hardening itu? Nah, jadi di sini misalkan ada mikrostruktur awal seperti ini, kemudian dia diberi sebuah gaya tarik, lalu ditarik. Nah, maka mikrostrukturnya akan meregang seperti ini akibat dia mengalami penarikan oleh suatu gaya. Nah, apa yang terjadi setelah material tersebut tertarik? Yaitu dia itu akan mengalami elongasi, kemudian kekuatannya akan meningkat. Nah, material yang ulat ketika diberi strength hardening, dia akan tetap ulat, tetapi untuk kekuatannya akan lebih keras dan lebih kuat. Nah, apabila ada material yang brittle, maka dia tidak akan bisa diberikan strength hardening karena akan patah. Nah, ini untuk grafik stress strainnya. Jadi di sini dia itu dari mikrostruktur awalnya yang dia apa namanya di sini yield strength-nya rendah, ketika ditarik dia yield strength-nya akan meningkat, kemudian UTS-nya juga akan meningkat dari mikrostruktur awalnya setelah dia mengalami strength hardening. Gitu. Karena di sini juga ada sebuah peningkatan delta delta T. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah solid solution strengthening. Itu dia adalah penambahan paduan untuk mengisi penambahan paduan atau impurity pengotor untuk mengisi ruang kosong. Itu bisa dalam insersi atau mengganti atom originalnya dengan cara substitusi. Nah, ini ilustrasinya. Jadi insersi itu terdapat atom atau paduan yang menyelip pada atom-atom lain. Nah, sedang substitusi dia mengganti mensubstitusi atom lain seperti itu. Nah, insersi itu akan mempengaruhi skala atom dislokasi, skala atom dislokasi lebih susah untuk bergerak, dan kemudian dia tidak ada perubahan bentuk atau tidak terdeformasi. Nah, yang ketiga, grain boundary strengthening. Nah, dengan cara memperkecil ukuran butir, fase awal ukuran butir, dengan cara memperkecil ukuran butir, jadi fase awal ukuran butirnya besar diubah menjadi lebih kecil. Nah, semakin kecil ukuran kristal, maka semakin keras, semakin kaku, dan semakin getas. Nah, ini mikrostruktur awalnya, misal seperti ini. Nah, setelah dilakukan grain boundary strengthening, dia akan memiliki butir-butir yang lebih kecil. Dan ini penggambarannya apabila bagaimana butir-butir yang lebih butir-butir tersebut menghalangi slip plan. Jadi kalau misalkan di sini ada slip plan, dislokasi, karena dia di sini ada grain boundary-nya, karena slip plan-nya itu bertemu dengan grain boundary yang lain dengan apa namanya butir yang memiliki area yang berbeda, dia akan tertahan. Jadi dia nggak langsung set gitu kan, nggak langsung
dia slip line-nya langsung lurus, tapi dia akan tertahan oleh batas butir karena butir yang memiliki orientasi yang berbeda ini. Jadi dia gerakannya akan seperti terhalang karena dia nggak bisa langsung lurus, tapi dia akan berbelok seperti itu. Nah, ini antara grand A dengan grand B. Nah, berikutnya yang terakhir adalah precipitation strengthening. Itu adalah dia itu teknik untuk meningkatkan kekuatan material dengan penambahan partikel-partikel halus dan padat yang disebut precipitate ke material dasar. Nah, yaitu dia tuh partikel kecil logam dicampur dengan unsur tertentu pada suhu tinggi, didinginkan, kemudian terbentuk precipitate. Nah, ini ilustrasinya. Misalkan ini ada diagram fase ALCU. Nah, pada suhu sekian, suhu di atas 600, tapi masih di bawah 700, dia memiliki fase solid, fase liquid. Nah, kemudian diturunkan sampai suhu sekitar 600 ke bawah, tapi masih di atas 500. Nah, nanti dia akan sedikit demi sedikit muncul fase alfa. Nah, ini sedikit-sedikit fase alfa sampai akhirnya dia ke sini. Ke sini, fase alfa tersebut harusnya kalau dia semakin ke bawah, sekarang di sini deh. Pasti fase alfanya itu bentar. Oh, fase yang dijadikan jadi gini. Ini tuh ilustrasi dari fase yang dijadikan precipitate. Misalkan titik-titik ini pada suhu yang lebih tinggi, entah itu alfa maupun theta. Nah, kemudian jika di suhu yang lebih mengalami suhu yang lebih rendah, fase-fase tersebut akan mulai terbentuk menjadi padatan. Nah, itu disebut precipitate. Nah, gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.